Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beta sekalian? Udah lama kan gak ketemu saya kan? Sebentar, sebelumnya beta mohon maaf karena sudah lama nggak kelihatan karena suatu dan lain hal dan karena nganu, jadi baru bisa bikin video lagi sekarang. Sekarang apa sih yang mau kita bahas? Nah, beberapa waktu yang lalu sempat ada kehebohan di jagat persusukian karena ada cakram baru yang dia itu PNP ke GSX series 150, GSX R, GSX S 150 dan juga Bandit. PNP juga ke Satria FU Karbu, Satria FU Injeksi dan juga PNP ke Shogun series 125, Shogun 125 FLRR, Shogun 125 FLSP dan juga Shogun 125 FDSP. Penasaran kan kayak gimana cakramnya? Cakramnya adalah seperti ini. Bentar ya. Ini dia cakramnya dari TDR N-Spec namanya. Ini dia lubang bautnya ada 6. Kok 6 sih? 5 coy. Yuk kita buka aja. Ini unboxing yang telat. Unbungkusing. Bungkusnya bisa dilihat, plastik biasa. Dia ada sistem klip di sininya, jadi bisa dirapetin lagi kalau cuman mau diintip. Nah ini dia, kayak senjatanya Predator ya. Bentuknya itu dia wave rotor, bisa dilihat di sini, dengan slot untuk buang panas dan juga kotoran cukup besar, khas TDR. Nah, lebarnya ini juga lebih lebar dibandingkan dari cakram original Suzuki. Jadi kalau mau pakai, kameranya goyang. Jadi kalau mau pakai kaliper yang kampasnya lebar, kayak misalnya kaliper R25 atau Brembo atau KTC atau tergantung kekuatan rekening Anda, itu gampang, tetap space-nya ngegigit semua. Nah, bobot cakramnya ini sendiri ringan banget. Kenapa saya suka? Sebenarnya suka secara fungsi sih. Kalau desain memang lebih cakep cakram yang dia pitch boutnya kecil di sini. Cuman secara bobot, cakram yang bentuk cincin seperti ini, jelas dia nggak perlu ada bagian yang nggak kepake di sini. Jadi bagian inner disk alias bagian piringan dalamnya itu dia cukup tipis seperti ini. Ini bisa berakibat mereduksi bobot cukup lumayan. Reduksi bobot lumayan signifikan, jadi unsprung weight alias bobot yang nggak ditahan sama suspensi berkurang. Efeknya handling jadi lebih enak dan lebih mantap. Bobotnya sendiri ini ringan banget loh sob. Serius. Ini kayaknya sih kemungkinan bakalan enak dipakainya karena nggak nambah bobot area depan lumayan banyak kayak mayoritas kalau biasanya kita ganti cakram lebar itu. Kalau bahannya nggak benar-benar enteng, ya tetap ada kerasa lah di handling. Di sini tertulis minimum thickness 3,5 mm. Nah, kalau dibandingkan dengan cakram-cakram aftermarket lainnya yang pernah beta coba dan beta pegang, ini cukup tipis. Bagian outer disk alias cakram luarnya tuh cukup tipis. Tapi beta belum ukur berapa mili. Mungkin sekitar 4 mm ya. Tidak seperti mayoritas cakram pada umum, tapi ada plus minusnya juga dengan hal seperti ini. Minusnya mungkin dia usia pakai cakramnya bisa jadi lebih sedikit karena bagian cakram luarnya itu cukup tipis dan mungkin juga kemampuan untuk menahan gesekannya jadi sedikit berkurang. Beta sendiri percaya bahwa TDR sendiri sudah memakai bahan yang cukup baik untuk cakram ini. Bagian inner disknya dari aluminium T7 dan bagian outer disknya dari stainless steel, tapi beta nggak tahu kodenya. Kalau yang tahu
atau ada yang salah-salah sebut tolong dikoreksi di bawah. Cakram ini sendiri merupakan cakram floating. Jadi apa sih sebenarnya cakram floating itu? Cakram floating itu adalah cakram yang terdiri dari dua bagian. Bagian inner disk, piringan yang bagian dalam, dan bagian outer disk, bagian piringan luar. Nah, di antara kedua bagian ini dihubungkan dengan klem. Jadi sebenarnya dia ini ngambang dalam tanda kutip. Cuman yang ini bisa dibilang floating aja, atau kadang ada yang nyebut semi floating. Karena apa? Karena dia itu walaupun dia disatukan dengan klem, tetapi dia sampai saat ini karena masih baru ya, masih diem. Biasanya kalau yang full floating itu dia dari baru udah ngecrek, trek gitu. Bisa buat trek. Kenapa dibikin kayak gitu? Antara lain karena itu buat ngasih ruang untuk memuai. Jadi seperti yang kita tahu, logam di suhu semakin panas dia akan semakin memuai. Nah, cakram-cakram yang full floating itu penggunaannya memang dia itu untuk penggunaan yang ekstrim, kayak misalnya balap, atau untuk motor yang cc-nya besar, powernya besar, torsinya besar, jadi momentumnya besar. Jadi dia kasih ruang pemuaian lebih besar. Makanya jadi kecrek-kecrek itu karena toleransinya itu cukup besar. Nah, kalau yang ini dia nggak bunyi. Bisa dilihat di sini bagian floatingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bagian klem. Lalu yang kemudian menjadi sorotan adalah soal harga. Harganya sendiri di marketplace tempat beta mengambil sampel cakram ini itu cukup lumayan, 1.360.000. Tapi bila dibandingkan dengan kualitas produknya, ditambah dengan sebagaimana entengnya cakram ini dan tidak perlu ngakalin. Jadi nggak perlu ngakalin kalau mau pakai cakram lebar buat GSX series, Satria F series, buat Shogun series 125. Itu tuh bisa beta bilang ya sepadan, walaupun mungkin ini bukan untuk semua orang karena daripada ngeluarin 1.400.000 sama ongkir, banyak yang mikir, alah mending ganti velg aja lah gitu. Tapi kalau beta sendiri, ini beta pribadi senang karena ya itu tadi bagian inner disknya itu besar, jadi nggak perlu ada bobot yang nggak perlu, istilahnya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana impresinya waktu dipakai, nanti kita coba kalau udah dipasang ya. Untuk sementara sekian dulu. Semoga video pendek ini bisa mengobati rasa rindu sobat beta sekalian terhadap video-video dari Baik Ketengil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bisa dilihat di sini bagian floatingnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 apa? 10. Lali.